Film dimulai dengan memperlihatkan gadis cantik bernama Shania yang lagi kumpul bersama keluarganya di Polandia. Karena umur Shania yang semakin menua dan sudah saatnya dibuka segelnya, si orang tuanya mempertanyakan kepadanya sudah punya pasangan belum dan kapan mau menikah. Setelah itu datanglah adiknya, ngomporin juga ke kakaknya supaya cepat-cepat menikah. Lalu ayahnya berbicara bahwa teman lamanya Shania waktu umur 8 tahun yang bernama Himanshu Tyagi yang tinggal di India mau pindah dan tinggal di Polandia untuk melakukan tugasnya sebagai polisi. Ayahnya meminta Shania untuk menemuinya dan menyambung kembali kedekatan mereka. Mau gak mau Shania menuruti permintaan ayahnya yang awalnya Shania kekeh belum siap untuk dekat dengan laki-laki lagi setelah kejadian di masa lalunya. Akhirnya Shania menemui Himanshu di kereta. Setelah sekian lama tidak bertemu, mereka mencoba mengenal kembali hal-hal yang baru di kehidupannya dan menceritakan kejadian-kejadian masa kelam mereka. Nampak di wajah Shania yang murung tengah merindukan seseorang. Himanshu yang melihatnya mempertanyakan siapa orang itu yang membuat Shania setengah mati merindu dan Shania menceritakannya. Di sini kita akan diperlihatkan ke masa lalu Shania ketika dulu Shania yang masih tinggal di India. Dirinya yang sedang membantu temannya kawin lari karena tidak direstui oleh ibunya. Dan kebetulan si calon pengantin lelakinya juga membawa teman sekaligus tukang ojek untuk membantu dirinya. Orang itu bernama Devil Singh dan pandangan pertama pun dimulai. Baru saja kenal si Devi ini kelakuannya agak rese terhadap Shania yang membuat Shania sedikit risih. Dan Shania juga memperkenalkan dirinya sebagai psikiater. Singkat cerita, dia telah membantu kelangsungan pernikahan temannya yang akhirnya direstui oleh ibunya dengan sensasi kegilaan Devi yang menurut dirinya biasa-biasa saja. Tapi menurut teman-teman dan Shania sangat gila mempertaruhkan nyawa. Sedikit heran pandangan Shania terhadap Devi dengan kelakuannya. Tapi hal itu diperkuat oleh temannya Devi. Dia mengatakan emang begitulah kelakuan Devi yang selalu mencari sensasi dalam hidupnya. Suatu hari Devi mengintip Shania yang sedang istirahat di sebuah kafe. Tidak lama datanglah anak kecil bernama Jumki yang selalu meminta uang setiap ketemu dengan Devi. Sehingga hal itu menjadi rutinitas setiap hari. Devi memberikan 100 rupiah pada Jumki. Setelah itu Devi datang ke hadapan Shania dengan songong, langsung mencaplok es krimnya Shania tanpa basa-basi. Tak sengaja melihat sekelompok lelaki yang sedang menggoda cewek-cewek yang sedang makan. Satu orang pun tidak mempedulikan dan menghentikan perilaku sekelompok lelaki itu. Lalu Shania pergi karena Devi yang semakin rese membuat Shania merasa terganggu. Tapi Devi mengatakan hal itu terjadi karena dia sedang dimabuk cinta dan mengatakan cintanya kepada Shania. Lalu Shania pergi dengan mengatakan untuk menjauhi dirinya dan temukan sensasi di tempat lain. Mendengar hal itu seolah-olah Devi diingatkan oleh Shania untuk mencari sensasi dan dia kembali ke dalam menghajar orang-orang yang tadi tidak memperdulikan di saat para wanita sedang diganggu. Lalu sekelompok lelaki itu memperingatkan Devi untuk tidak mencampuri urusannya karena sudah keterlaluan. Para sekelompok lelaki itu akan memberikan pelajaran kepada Devi, tapi malah sebaliknya. Devi lah yang memberikan pelajaran terbaik kepada mereka dengan menghajar satu persatu. Lalu datanglah polisi untuk menangkap Devi, tapi malah dia yang meminta polisi memborgol dirinya untuk dibawa ke kantor polisi karena menurut dia ada sensasi yang menyenangkan di kantor polisi. Di rumah Shania, adiknya yang lagi nonton film mantap-mantap. Awalnya Shania menghiraukan itu, tapi karena penasaran Shania ikutan nonton. Dan ternyata di dalam isi video itu Devi yang tengah membantu para wanita-wanita yang diganggu. Hal itu membuat Shania kagum dan mulai terbuka hatinya. Dan di kantor polisi memperlihatkan wajah penjaga yang sangat kesal. Ternyata hal itu disebabkan karena si Devi yang dari pagi terus mengoceh nggak jelas dengan 9 bahasa tanpa henti. Tidak lama datanglah Shania untuk membebaskan Devi. Dengan tidak punya malu dan kepedean, si Devi memeluk dan ingin mencium Shania di depan para polisi-polisi. Dan ketika polisi menanyakan ayahnya dan harus memanggil ayahnya Devi, dengan penuh ketakutan Devi menanyakan kenapa harus ayahnya yang dipanggil dan meminta kepada polisi untuk tidak memanggil ayahnya untuk datang ke kantor polisi. Lalu datanglah seorang dengan gagah bersama motornya. Ternyata itu ayahnya Devi dan kelakuannya juga sama 11-12 dengan anaknya dan menanyakan kepada polisi apakah anaknya sudah dibunuh. Jika belum, dia ingin menghajarnya terlebih dahulu. Ternyata Devi sangat takut dengan sosok ayahnya yang galak karena selalu mendidiknya dengan tegas.
Ayahnya yang mencoba menghajar Devi dan polisi pun tidak ada yang sanggup memisahkan keduanya karena sama-sama songong. Setelah pulang dari kantor polisi, mereka langsung pergi untuk berpesta. Sania hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat kelakuan anak dan ayahnya yang tak tahu diri itu. Lalu Devi memberikan surat kepada Sania, tapi untuk tidak dibuka sekarang, dan si Devi melanjutkan minum tuak dengan ayahnya. Ternyata isi suratnya jika mereka tepar, Devi meminta Sania untuk membawa pulang mereka ke alamat yang tertulis di surat itu. Dengan sangat kesal, Sania membawa mereka pulang ke rumahnya. Paginya ayahnya Sania yang sedang marah-marah karena akan kedatangan Devi yang menurut dirinya orang yang bermasalah. Tapi ketika sudah ketemu, yang tadinya marah-marah jadi melempem, ketakutan melihat Devi. Pada umumnya orang kalau ketemu dengan calon mertua sebisa mungkin dengan sopan santun. Tapi itu tidak berlaku bagi Devi. Justru dia malah menanyakan penghasilan ayahnya Sania dan mengatur ayahnya Sania supaya tidak membuat Sania kelaparan. Lalu ketika ayahnya Sania menyinggung Devi yang sudah berhenti dari pekerjaan dan tidak akan menjamin kebahagiaan Sania, ujung-ujungnya numpang tinggal di rumah mertua. Mendengar itu yang tadinya riang ceria dengan emosi, Devi pergi dan Sania mencoba menenangkan Devi untuk mengerti pemikiran seorang ayah, karena tidak mungkin mau seorang ayah melihat anaknya tidak bahagia, dan meminta kepada Devi untuk mencari pekerjaan kembali demi Sania dan masa depan mereka. Singkat cerita, Devi kembali bekerja. Namun tidak lama kemudian, karena menurut dirinya tidak sesuai dengan sensasi yang diinginkan, Devi memilih berhenti dari pekerjaan itu. Tentu hal itu membuat kecewa Sania, karena sensasi dan sensasi yang dicari membuat dirinya tidak konsisten dengan pekerjaannya. Sania mengingatkan Devi untuk meninggalkan kepuasan untuk mencari sensasinya, atau dirinya akan berakhir menjadi menantu yang menumpang di rumah mertuanya di masa depan nanti kalau terus hanya mencari sensasi. Mendengar itu, Devi merasa tersinggung, rasa tidak dihargai. Dirinya yang tengah bekerja keras untuk menjadi pilihan ayahnya Sania, apalah daya jika uang yang menjadi patokannya, dan mengatakan kepada Sania, jika uang adalah yang terbaik maka sensasi barunya akan menghasilkan uang. Lalu ia pergi dengan penuh kekecewaan. Dan itulah masa lalu mereka antara Sania dan Devi. Dan sejak kejadian itu mereka sudah 8 tahun tidak bertemu. Setelah mendengarkan cerita panjang dari Sania, lalu Himansu mengatakan dalam dirinya juga ada seseorang. Namun ceritanya kebalikan dari Sania. Dia menimbulkan kebencian Himansu yang selalu berhasil mengungkap kasus dimanapun dia ditugaskan. Dan dirinya selalu berhasil membersihkan kejahatan. Pangkatnya pun sudah menjadi mythic warrior. Namun hanya ada satu noda yang belum bisa dibersihkan dirinya, yaitu kasus perampokan yang telah merampas lebih dari 700 crore. Belum tahu siapa dia sebenarnya dan di mana keberadaannya, tapi hanya tahu namanya, yaitu Devil. Berlanjut, Himansu yang sedang menceritakan bahwa sudah terjadi 3 perampokan hingga lebih dari 600 crore. Himansu mengatakan pola perampokannya membuktikan 2 hal. Yang pertama, semua yang dirampok pasti masuk berita utama. Yang menarik, keduanya selalu dilakukan saat hari besar. Lalu ada yang bertanya kepada Himansu, terus apa rencana selanjutnya? Besok hari raya Idul Fitri dan Himansu yakin dia akan mengambil hadiah Idul Fitri. Dan benar saja dugaan Himansu, Devil telah melakukan aksi perampokannya dengan ciri khas topeng yang dipakainya. Devil yang mencoba melarikan diri menggunakan sepeda, Himansu dan anggota polisi lainnya berusaha mengejarnya karena gocekan Devil yang sangat syahdu membuat para polisi kewalahan. Dan saat di dekat rel kereta, Himansu berhasil menembaknya. Namun karena kekuatannya, Devil berhasil lolos dan menipu polisi atas kematiannya. Berlanjut, Himansu mendapatkan paket dari seseorang. Ternyata paket itu dari Devil, berisi foto target perampokannya dan sebuah surat. Dalam isi surat itu, Devil mengatakan akan merampok seorang menteri bernama Manoj Pandey sebesar 50 crore. Hentikan dirinya jika mereka bisa. Lalu polisi mencari tahu siapa Manoj Pandey dan berhasil menemukannya. Tetapi berbeda yang dikatakan Devil, Manoj Pandey bukan seorang menteri, melainkan kuli biasa. Lalu Himansu melepaskannya dan tetap mengawasi Manoj Pandey. Beralih ke Devil yang sudah memantau Manoj Pandey dan mengikutinya. Ternyata benar, dia menyimpan uang 50 crore milik bosnya. Lalu Devil langsung mengambil semua uang itu. Dan ternyata menteri yang dikatakan Devil di surat itu bukan dirinya, melainkan bosnya. Dia hanya pembantu menteri.
Kemudian di tempat yang dekat, Devil menghubungi Himanshu lewat teleponnya, mengucapkan terima kasih kepada Himanshu yang telah membantu dirinya. Ternyata itu hanya jebakan Devil kepada Himanshu karena dirinya yang tidak tahu pembantu itu menyimpan uang bosnya. Makanya dia memberinya umpan supaya polisi mencari tahu keberadaan si pembantu itu. Lalu Devil mengikutinya. Karena kesal, Himanshu mengatakan kepada Devil akan segera menangkapnya. Namun dengan tengil Devil mengatakan bahkan jika dirinya ada di depan dan memeluknya, Himanshu tidak akan mengenali dirinya. Singkat cerita, ketika Sania dan Himanshu yang sedang mencari angin malam, datanglah seseorang dan dia adalah Devil yang dicarinya untuk ditangkap. Karena Himanshu tidak mengenalinya, dikarenakan setiap Devil melakukan aksinya selalu ditutup dengan ciri khas topengnya, Sania dengan tatapan tajam mengenali bahwa itu Devi masa lalunya. Namun sepertinya Devi sudah tidak mengenali dirinya dan Devil menanyakan alamat tempat Dr. Ansari ahli bedah saraf. Keesokan paginya Sania bersama adiknya menemui Dr. Ansari dan menanyakan keperluan apa Devi jauh-jauh dari India datang ke Polandia. Lalu Dr. Ansari mengatakan dia datang untuk berobat karena dia mengidap retrograde amnesia dan Sania meminta kepada Dr. Ansari untuk membawa Devi ke rumahnya. Mungkin hal itu akan membuat sedikit demi sedikit ingatannya kembali dan Dr. Ansari pun mengizinkannya. Dengan penuh air mata Sania menghampiri Devi karena Devi yang sudah tidak mengingatnya. Di situ Sania memposisikan dirinya sebagai dokter, bukan seorang Sania yang dikenali Devi, dan dia akan membawa ke rumahnya untuk merawat Devi. Di luar ekspektasi, ternyata Devi sudah bersekongkol bersama dokter dengan berpura-pura hilang ingatan. Mereka merencanakan sesuatu di rumah Sania, berhubung ayahnya Sania seorang duta besar India di Polandia. Di rumah Sania, sesuai yang pernah dikatakan Devil kepada Himanshu, jika dirinya ada di depan dan memeluknya, Himanshu tidak akan sama sekali mengenali dirinya. Kembali ke Himanshu yang sedang melakukan rencananya, bahwa korban Devil selanjutnya adalah Sip Gajra, keponakan Menteri Dalam Negeri yang sedang berkunjung ke Polandia bersama delegasi India, dan Devil datang ke Polandia untuk mencari Sip Gajra dan merampas uangnya dan menyiapkan strategi untuk bisa menyusup di pertemuan antara delegasi India dan Polandia. Keesokan paginya dengan tengil Devil menghubungi Himanshu lewat telepon umum bahwa dia telah tiba di Polandia. Karena selalu ingin sensasi, tantangan Devil menyuruh Himanshu untuk segera menangkapnya tanpa diketahui Devil. Di sisi lain, mereka sedang mengobrol. Himanshu sedang melacak keberadaannya melalui sinyal telepon yang dipakainya. Setelah mereka berhasil menemukan sinyal keberadaannya, Himanshu dan anggota polisi langsung pergi ke tempat itu untuk menangkap Devil. Devil yang sudah dikepung tidak menyerah begitu saja. Melihat mobil box yang semakin mendekat, dia loncat dan berhasil lolos. Namun kalung Devil jatuh tertinggal dan dibawa oleh Himanshu untuk diselidiki ke penjualnya. Keesokan harinya Devil yang tengah mempersiapkan untuk menghadiri acara Sip Gajra, dan di hari itu juga rekan-rekannya Himanshu menyelidiki kalung Devil yang tertinggal pada saat itu. Devil dan Sania datang ke acara pertemuan delegasi India dan Polandia dan menemui Sip Gajra. Satu pun tidak ada yang bisa mengenali dirinya. Sip Gajra dan delegasi India Polandia yang tengah rapat untuk membawa uang sebesar 500 crore ke India, dan Himanshu baru mendapatkan kabar bahwa kalung yang ditemukan itu adalah yang dijual ke Sania, seorang anak duta India di Polandia. Tidak ada yang menyangka Devil masuk ruangan pertemuan delegasi India Polandia untuk mengambil uang sebesar 500 crore. Dan ketika Devil mau kabur membawa uang itu, Sania masuk ruangan dan tidak lama Himanshu pun menyusul masuk. Semuanya sudah terungkap bahwa Devil adalah Devi yang dikenal dulu oleh Sania. Untuk keamanan dirinya, Devil menodongkan pistol ke Sania. Lalu Himanshu mengatakan, seorang Devi tak akan menembak Sania. Dan Devil menjawabnya, siapa yang kau lihat sekarang? Devi atau Devil? Mendengar itu Himanshu tidak bisa berkata apa-apa dan menurunkan pistolnya. Lalu Devil kabur dengan meloncat dari ketinggian gedung menggunakan tali dan melarikan diri dengan bis yang terparkir di depan gedung. Mengetahui Devil kabur, Himanshu dan seluruh anggota polisi mengejarnya karena sesuai sensasi yang diinginkan, Devil tersenyum dan mengeluarkan seluruh tenaganya untuk bisa kabur, yang membuat kehancuran di sepanjang jalan. Tidak tinggal diam, Himanshu terus memepet Devil dan mencoba menghentikan, dan Devil tidak memberi ampun Himanshu dengan menabraknya. Tidak putus asa, Himanshu lari mengejarnya dan naik ke truk yang mengangkut mobil dan loncat ke atap bis.
Devil yang mengetahui Himanshu di atap mengecohkan mobilnya sehingga Himanshu terjatuh tepat di samping Devil, dan Himanshu yang mencoba bertahan lalu memecahkan kaca bis karena di depan sedang ada perbaikan jalan dan berjajarnya tabung berisi bensin. Kemungkinan terjadi peledakan yang sangat besar. Tidak tinggal diam, Devil menyikut Himanshu hingga terjatuh. Di pertengahan jembatan, Devil telah dikepung dan Himanshu sudah menunggu di depannya. Dengan santai Devil menyuruh Himanshu untuk minggir karena Himanshu dan rombongan polisi yang kekeh tidak mau minggir tidak punya pilihan lain. Devil menancapkan gasnya. Namun ketika Himanshu mencoba menembaknya, Devil membuang dirinya hingga terjatuh ke sungai dan bertaburannya uang-uang yang dicurinya. Lalu Sania datang menemui ayahnya Devi untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi terhadap Devi, dan ayahnya menceritakan bahwa dulu ketika Devi melihat sepasang suami istri bunuh diri tepat di depannya, dan ada selembaran kertas yang menjelaskan bahwa mereka adalah orang tuanya Jungki. Mereka telah menyerah karena tidak bisa membiayai pengobatan Jungki yang mengidap tumor ganas, dan mereka telah berusaha keras dan menjual seluruh asetnya untuk pengobatan Jungki. Namun itu semua masih belum cukup untuk pengobatan, dan keduanya menitipkan Jungki di panti asuhan Sister Mary. Lalu Devi menemui Jungki di panti asuhan. Dengan sedih Devi mendengarkan pertanyaan Jungki yang menanyakan ibu ayahnya pergi kemana. Dia dengar dari dokter ibu dan ayahnya telah mendapatkan uang untuk biaya operasinya. Di saat itu Devi tidak tinggal diam. Ia menemui ayahnya untuk mengambil uang yang disimpan di bank dan menjual motornya yang dulu dia pakai untuk ngojek. Semua uang itu akan dipakai biaya operasi Jungki. Namun dari uang yang dikumpulkan Devi masih kurang sebesar 11 lakh, dan dokter menyarankan untuk meminjamkan dulu kepada direktur Angel Healthcare. Devi pun menemui direktur itu meminjam 11 lakh untuk biaya operasi anak kecil yang mengidap tumor ganas. Namun direktur itu mengabaikan kedatangan Devi dan cuma memberinya 100 rupiah, dan semua orang hanya mengolok-olok Devi. Devi pun pergi dengan penuh kecewa karena tidak ada rasa kepedulian yang tertanam di dalam diri mereka. Tidak putus asa, Devi pergi dan memohon bantuan ke ibu temannya yang dulu Devi bantu pernikahannya. Meskipun ibunya masih sangat kesal dan benci terhadap Devi karena dulu telah membantu pernikahan anaknya, karena kesungguhan dan kepedulian Devi terhadap sesama, dia memberinya pinjaman 11 lakh. Setelah biaya operasi terpenuhi, Jungki dioperasi. Pada akhirnya Jungki sembuh dari tumornya. Hal itu membuat Devi sangat bahagia, dan ketika keluar melihat anak-anak kecil berbaris yang mengucapkan selamat atas kesembuhan Jungki, lalu dokter dan temannya datang dan mengatakan mereka anak-anak kecil yang berbaris itu kondisi mereka sama seperti Jungki. Ini hanya sebagian, belum seluruh kota, provinsi, negeri. Fasenya lebih banyak lagi. Mendengar itu Devi meminta dokter untuk menulis semua daftar anak-anak yang mengidap tumor untuk dioperasi. Dengan heran temannya menanyakan kepada Devi dari mana uang yang bisa didapatkan. Untuk satu anak saja sudah susah, apalagi banyak. Lalu Devi mengatakan dia dari dulu berkeliaran untuk mencari sensasi. Baginya ini sensasi yang pas dengan dirinya dan akan memulainya dari uang 100 rupiah. Mungkin yang dimaksud dengan uang 100 rupiah, dia akan memberikan pelajaran dengan mencuri uang Sip Gajra yang tega memberi uang 100 rupiah untuk pengobatan anak kecil yang sudah tidak mempunyai orang tua. Dan awal dari situ Devi terinspirasi untuk merampok. Devi merampok bukan untuk dirinya, melainkan untuk kelangsungan hidup anak-anak yang mengidap tumor. Setiba malam di saat Devi sedang berpesta, Himanshu datang. Karena kecanggungan di antara mereka yang sudah akrab, Himanshu tidak menangkapnya, hanya memperingatkan Devi untuk tidak melakukan perampokan lagi. पर अब ये पकड़ा पकड़ी चोर पुलिस बहुत हो गया. Namun Devi tetap menghiraukan perkataan Himanshu, dan Devi mengatakan kepada Himanshu akan melakukan perampokan lagi tanggal 14 November jam 12 siang. Dana partai sebesar 500 crore karena ini menyangkut masa depan anak-anak yang terlantar, dan mengatakan jika bisa bunuh dirinya di tanggal 14 November. Jika tidak, Devil akan mencari Himanshu tanggal 15 dan Himanshu tak akan bisa berbuat apa-apa. Tepat tanggal 14, Sip Gajra yang sedang menunggu kedatangan Devil dan Himanshu yang sedang mengawasi Devil di depan kediamannya sambil mondar-mandir, yang padahal Devil sudah tiba di tempat Sip Gajra. Karena keamanannya sangat ketat, Devil harus berhadapan dengan para keamanan yang berbadan besar-besar. Devil terus mencari Sip Gajra dengan menghadang anak-anak buahnya. Namun Devil harus kewalahan melawan anak buah Sip Gajra yang membuat dirinya terlempar jatuh ke bawah.
Himanshu yang tersadar bahwa itu teknologi yang diciptakan Devil untuk memanipulasi dirinya. Lalu Himanshu pergi ke tempat Shiv Gajra. Devil yang tergeletak karena dilempar dari atas dan Shiv Gajra yang sudah mengira Devil telah mati. Saat itu juga Devil kembali bangkit dan menunjukkan siapa dirinya. तो बता दो कौन हो? खुद पता लगा। Di hadapan Shiv Gajra, dia mencoba mengingatkan Shiv Gajra dengan menunjukkan uang 100 rupiah. Karena tahu sasaran Devil adalah dirinya, Shiv Gajra menyuruh anak buahnya menghajar Devil kembali. अरे ए मारो इसको। Kini hanya tersisa antara Devil dan Shiv Gajra. Shiv Gajra yang mencoba membujuknya, yang padahal tujuannya untuk melukai Devil. Karena coba-coba menipu Devil, Shiv Gajra dilemparnya ke listrik berkekuatan 5 juta volt. Lalu tibalah Himanshu dan anggota polisi yang telah mengepung gedung untuk menangkap Devil. Devil yang tengah mempersiapkan untuk membawa kabur uang 500 crore, datanglah ayahnya untuk membantu Devil dengan membawa mobil yang mengangkut uang, dan Devil akan berlari mengalihkan perhatian polisi. Di saat Himanshu dan polisi mau menembak Devil yang tengah berlari, tiba-tiba muncullah anak-anak yang sedang konvoy untuk memperingati hari anak-anak. Dan Himanshu teringat perkataan Devil pada waktu itu, sehingga Himanshu memberhentikan pengejaran Devil. Sesuai janji perkataan Devil kepada Himanshu, jika dirinya tidak bisa membunuhnya di tanggal 14, maka dia akan datang di hadapan Himanshu tanggal 15-nya, sehingga Himanshu tidak bisa berkata apa-apa. Lalu di akhir film, Devi menyerahkan dirinya untuk mengabdikan diri sebagai polisi, dan film pun berakhir. Oke guys, menurut kalian apa yang bisa kita pelajari dari film ini? Silahkan jawab di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di alur film selanjutnya. See you and bye-bye.